Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Best Stock Pick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk tanggal 6 sampai 10 Januari 2025. Gak kerasa sekarang udah 2025 ya. Gue ucapin buat kalian semua selamat tahun baru. Semoga 2025 ini memberikan kita hal yang baik ya di tahun ini gitu. Semoga yang kemarin belum pernah ngerasain beggar, tahun ini dapat beggar. Yang kemarin susah naikin portofolio, tahun ini portofolionya mulai bertumbuh. Buat kalian semoga ya channel ini selalu bermanfaat lah ya di tahun ini buat kalian. Oke, karena kemarin libur ya, dari terakhir kan gue bikin rekomendasi tanggal 20 Desember ya, 16 sampai 20, jadi ada 2 minggu kita libur gara-gara ya seminggu cuma 3 hari trading ya, 2 hari libur gitu. Jadi tak pikir ya udahlah liburan aja, volume transaksi juga nggak gede, dan ya sekarang kita bikin lagi rekomendasi mingguan 6 sampai 10 Januari 2025. Kita review terlebih dahulu bagaimana ISG kemarin ya, waktu rekomendasi kemarin. Composite tanggal berapa? 16 ya, 16 sampai 20. Gua kasih kotak biar kelihatan. 16 itu sini sampai 20. 5 hari trading ya. 1 2 3 4 5. Kalian bisa lihat di sini turun banget ya. 4 hari turun, hari kelimanya 0,09, tetap di situ gara-gara ya ini turunnya 1,84% ya. Kita lihat dalam 1 minggu ISG turunnya sebanyak 4,65%. Ini gede ya, minus 4,65. Ini gede. Kalau kalian lihat ya rekomendasi mingguan tuh, ISG itu 2% nih gede gitu. Terus ini 0,7, 0,4, 2,3, ini 4,7 itu di bulan Mei ya. Kemarin Mei 4,7 ISG-nya. Terus 2 komaan. Udah selesai. Gitu. Jadi kalau kalian perhatikan dalam 1 tahun itu ya 4,6 ini 4%-an itu keluar 2 kali, 4,6 dan 4,7% ya dalam 1 tahun. Terus kalau kalian perhatikan tadi di area 2%-an mungkin keluar sekitar 7 atau 8 kali ya ISG minus sebesar 2%-an gitu. Nah, jadi kalau diperhatikan kita kan 1 tahun itu 52 minggu ya, 52 weeks gitu. Nah, dari 52 minggu ISG terkoreksi dalam banget itu sekitar 2 kali. Kemarin 2024 ISG turun 2%-an itu sekitar 8 kali. Ya, jadi total kalau kita hitung ya yang gede di atas 2% itu sekitar 10 kali ya dalam 52 minggu. Jadi sebenarnya ya nggak banyak gitu. Cuma ya sekalinya turun berasa sakit sih memang gitu. Oke, kita lihat dulu bagaimana rekomendasi gue di minggu lalu. Yang pertama ada BRPT. BRPT daily. Nah, 16 di sini ya. Low 860, dapat area low 860, R1 920, ini nggak pernah naik sampai 920, mentok-mentok 910 plus minus 1 tick juga enggak gitu ya. Dan cut loss di 845. 16 845 itu close nih 830 closing. Jadi kita kejual 830. Ini cut loss. Jadi kemarin ada yang nanya ya, kok kapan waktunya gua sell gitu. Apakah gua sell ketika harga sahamnya kena 845 atau gua sellnya kapan nih gitu. Nah, kalau kalian lihat ya rekomendasi mingguan yang selalu gue bikin, kalian ngikutin gitu ya, gue nggak pernah cut loss itu ketika harga sedang berjalan. Jadi kita akan selalu harga closing ya, nunggu harga penutupan. Jadi oke, area 845 itu cut loss, ternyata closingnya di hari
di hari Kamis itu 8.30 gitu, dan 8.30 itu di bawah 8.45. Ya udah kita jual di 8.30. Jadi jam 3.50 kalian udah bisa input entry sell gitu loh. Ya, karena kalau kalian di sepanjang jalan takutnya dia sekalinya kena ekornya bawah panjang terus kalian jual sahamnya naik lagi, sayang gitu, ketinggalan gitu. Memang ya ISG kemarin minus 4,65 gue juga nggak bisa ngomong ya, karena kemungkinan besar pasti akan banyak kena area cut loss. Tapi ya itu kalian bisa lihat sendiri, 1 tahun yang ISG turun 4%-an itu cuma 2 kali. Jadi jangan karena hanya 2 minggu seperti itu ya udah gue ketika dia turun kena kena harga cut loss langsung cut loss, nggak usah nunggu closing, takut gitu. Jangan gitu, itu adalah resiko yang harus kita terima gitu. Nah kalau kalian nggak berani dengan resiko itu ya jangan trading saham, karena trading saham ya apapun bisa terjadi ya. Yang penting ya tadi uangnya kalian siap untuk kerugiannya kalian siap untuk terima, dan cuannya juga harus siap untuk terima gitu ya. Nah ini BRPT kita cut loss 8.30 kemarin. WiFi, nah di sini WiFi 16 Desember nih, sini ya WiFi. Nah kalau kalian perhatikan ini ya, nih dia sempat ada ekor ke bawah panjang nih sampai low 390 gitu. Dimana di sini area entry-nya 410 sampai 416, cut loss-nya 398. Jadi ketika kena 398, apakah gua harus cut loss gitu? Ya kadang dia kena kayak begini terus dia balik ke atas lagi gitu. Jadi ya sayang gitu kalau kalian cut loss di sana terus dia mantul. Ini kebetulan ISG jelek 1 minggu. Tapi kalau coba bayangkan ISG bagus gitu, dia kena area cut loss terus dia mulai naik lagi ke atas, ya kalian nyesel gitu ya. Nah ini juga sebenarnya kalau even kalian dia turun nih, kan pagi itu kenceng banget ya turunnya waktu tanggal 16. Nah terus ternyata kalian kedapatan di area 390-an gitu. Ya udah kalian bisa nunggu. Oke, gue nunggu closingnya deh. Oh ternyata closingnya di atas nih, closingnya 418. Ya kalian bisa exit di 418 kalau memang mau gitu. Toh kalian dapatnya juga udah murah. Contoh ya, kalian masuk di 396 deh. Nah ke 416 closing 418 kalian udah cuan 5% dalam 1 minggu itu. Jadi ya sudah bisa take profit sebenarnya gitu. Ya karena kalau even kita hitung ya masuk 410 sampai 430 juga kurang lebih mirip gitu. Kalau kalian masuk di 410 sampai 430 itu juga kurang lebih dapat 5%-an. Jadi ya kalau ternyata dari bawah dapat udah naik 5% nih sesuai sama target TP mingguan, ya kalian bisa TP aja gitu. R1 430 dan di sini tidak ada naik sampai 430 ya. Dan ternyata cut loss 398, di sini close 406 400 398 closing. Jadi hari Jumat dia tutup di 398, ya sudah cut loss di 398. Sama aja tuh. Ya. Jadi even kalian cut loss di 398 waktu itu, ya ini nunggu Jumat juga cut loss 398 sama-sama aja. Dan kalian punya chance kalau ternyata dapat di 400 naik sampai 418, atau dapat di even 410 deh gitu ya, naik sampai 418, kalian mau take profit dulu karena marketnya lagi nggak kondusif, ya it's okay, it's fine gitu, nggak ada masalah ya. Nah next pesap 16 di sini. Nah ini kejadian sama pesap nih ya, ini yang gue bilang jarang-jarang kejadian gitu, tapi ya sometimes kalaupun kejadian ya mau gimana lagi gitu ya. Nah di sini pesap low 298, ini masuk area entry 296 sampai 3 kasus 2, cut loss 290. Di sini closing masih 300-an, dan ternyata di hari Kamisnya turun sampai 238. Ya Kamis itu kan ISG turun sampai 1,8% ya. Jadi terus dia gap down lagi. Jadi ya memang sentimennya jelek sekali. Nah, closing 238, ya udah exit 238 gitu. Walaupun di situ cut loss-nya 290. Kok turunnya 21%? Yes, memang 21%. Tapi kalau kalian pikir ya, ini 1 minggu gue kasih 5 saham. Kalau kalian beli 5-5-nya, berarti kan sekitar alokasi itu 20%. 1/5 kan dari total uang. Anggap uang kalian 100 juta.
20% dari 100 juta itu kan berarti sekitar 20 juta. Ya. 20 juta turun 21%, ya. 20 juta turun 21%, resikonya kalian itu sekitar 4 jutaan kenanya. Gitu. Jadi even cut loss 21%, cut loss kalian cuma cut loss 4 juta. Ya kalau 100 juta, benar. Tapi kalau kalian bandingkan 4 juta dari 100 juta, itu sebenarnya cuma sekitar 4,2%. 4,2%. Jadi bukan satu hal yang gede sebenarnya. Ini udah minus sampai 20% gitu loh. Ya, tapi secara portofolio ya sebenarnya turunnya berapa? 4% dari portofolio. So, ya itu adalah hal yang harus diterima. Makanya gue bilang di mingguan jangan pernah HK all in di satu emiten seberapapun kalian percaya gitu. Ya, tapi ya tetap harus kita pikirin, oke, dia punya chance untuk gagal, punya, ya sudah. Gitu. Ya, toh kalau kalian cuan di sini juga bisa dapat cuan di minggu kemarin nih 36%. Iya sama gitu loh. Ketutup aja di sini ya buat nutupin loss di sini. Gitu. Even kalau nutupin loss di sini tetap masih cuannya masih lebih gede. Ya jadi ya itu adalah hal yang harus kita terima ya kalau kita mau trading saham, ya better nungguin closing aja sekalian. Next, KLBF keempat. KLBF KLBF itu tanggal 16 di sini, ini sama juga kalian bisa lihat turunnya keras banget ya. KLBF 410 sampai 435, R1 1470, tidak ada naik di atas 1470 gitu. Terus cut loss 1395. Nah, ini closing 14 1380 1320. Ini 1380 ya, close 1380 udah di bawah 1395, ya udah nih cut loss 1380. Jadi tetap penjualan itu selalu ketika closing. Ya, jadi nggak perlu pusing, nggak perlu terlalu takut. Ya itu resiko yang harus kita terima. Next, terakhir ISAT juga di sini 16 di atas gitu ya, low 257. Dan ini masuk ada entry. R1 2740, highest yang cuma sampai 2640 dan cut loss di 2500 di sini. Closing 2430. Jadi dalam satu minggu kemarin portofolio kita ya kurang lebih minusnya sekitar 10% ya, dari kalau kita ambil secara persentase ya paling gede di Pesap tuh minusnya 4,2%, terus ada ISAT sekitar 2%-an tuh, dan 6% 7% gitu ya. Jadi ya minggu tanggal 16 sampai 20 memang minggu yang jelek gitu. Tapi kalau kalian perhatikan di awal tahun ini kelihatannya bagus ya, rekomendasi harian gitu, terus di grup trader gitu ya, saham-saham yang gue sebutin geraknya lumayan gitu. Kayak kemarin kita ada BRMS mungkin udah sekitar 15%-an gitu ya. Jadi mudah-mudahan tahun ini ya mudah-mudahan Januari lah, jangan tahun ini, Januari ini kita bisa cuan banyak. Gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua Bestokpik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 081636000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada JOC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang senang fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita langsung review bagaimana pergerakan dari composite IHSG di minggu depan. Composite kalau kalian perhatikan ini mirip ngikutin garis biru ya, garis trendline biru. Kalau kalian perhatikan garis trendline biru, nah ini area bawahnya kalian bisa perhatikan dia mantul di sini gitu. Nah ini kemungkinan ke area mana? Gua sih kelihatannya ini bisa jadi ke arah sini ya, sampai tanggal 14 atas area 72-an ya sini
Ini resistance pertama, kalau bisa ditembus ya masuk ke resistance kedua gitu. Dan support ya ini cuma 2 hari doang ngelewatin support hijaunya. Mudah-mudahan ini support hijaunya masih cukup kuat, area 7000-an ya gitu. Jadi stokastik juga masih ngarah ke atas, MACD baru mulai berpotongan ya, ini juga masih di bawah MA20, belum sentuh MA20. Jadi harusnya mudah-mudahan minggu depan masih ada power untuk kembali naik lagi ISG-nya kita gitu ya. Balik lagi sih, emiten-emiten pilihan juga penting ya. Kayak dari kemarin gue selalu bilang ya, saham-saham yang jelas naiknya ngejar ke itu dulu aja, nggak usah main aneh-aneh gitu. Lumayan kok dapat duitnya, sehari bisa 5-10% kan saham-saham yang gerak gitu. Jadi kalau ada koreksi-koreksi ya kita mungkin bisa mulai nampung, terus jaga intraday tradingnya. Once dia mulai balik arah ya udah terjun terus. Biasanya kan gerak mereka tuh liar, cukup volatil dan naiknya lumayan banyak gitu ya. Oke, untuk minggu depan rekomendasi yang pertama gue masuk ke WiFi. WiFi kalau kalian perhatikan ini udah bolak-balik ya, range-nya itu paling bawah di 370. Ini support paling bawahnya dia dan paling atas di 470 ya, jadi ada 100 poin ranging-nya dia. Nah, cuma kalau gue perhatikan mungkin di area 400 ke bawah ini area yang enak untuk bisa dibeli, dan area jualnya itu di sekitaran area sini ya, 430-an ya ini. Itu cuma kalau mau main ranging di sana, tapi kalau mingguan ya mungkin kita ngambil tengahnya di sini sama di atasnya sini. Kan lumayan tuh kalau kita masuk di area let's say 390 lah ya, masuk 390 sampai ke tengah ini dapat 5%, 6%. Ke atas ini dapat sekitar 12%. Itu kalau 390. Kalau kita masuk di area 400 398 deh ya, 398 ke tengah ini udah dapat 4%-an, ke atas ini dapat 10%. Jadi not bad, enak nih mainnya. Buat seminggu dapat 5-10%, menurut gua sih worth it ya. Entry WiFi di area 390 sampai 400. Cut loss di 3. Mingguan gue nggak berani terlalu jauh, tapi sebenarnya aman-aman aja, gue yakin nggak akan kena cut loss sih. Ya 368 cut lossnya. Target price pertama tengah sini ya 414. Target price keduanya di 436. Oke, yang kedua Bumi gue rekomendasi gara-gara gue ngeliat BRMS nya udah naik banyak ya. Kalau kalian perhatikan BRMS ini udah 3 hari dia naik ya. Ini dari low ke high nya itu udah sekitar 33%. Sedangkan Bumi itu dari low ke high nya itu baru sekitar 13%. Jadi masih setengahnya. Mudah-mudahan ini geraknya bisa banyak gitu ya, bisa nyusul nih BRMS nya gitu. Nah jadi Bumi area entry untuk di 120 sampai 124 125 deh. deh nanggung. Klik dikit soalnya ini doji. 120 sampai 124 area entry, cut loss 118, target price pertama di 130 ya, sini ada gap nih 130. Target price keduanya di low sini aja 137. Itu. Next yang ketiga ada NCKL. Ini lagi di buyback kok nggak salah ya. Nah kalau kita perhatikan dari sejarah histori pergerakan NCKL ini kan baru IPO ya. Lowesnya dia terakhirnya di sini. Nah ini udah bottom lewatin lowesnya dia gitu. Dan menurut gue sih cukup menarik ya. Ini juga mulai ada tanda-tanda pembalikan arah. Di bawah sini volumenya juga gede gitu. Harusnya sini sellernya sudah pada mulai habis. Mudah-mudahan ini area bottom dari NCKL nya 730 harusnya tidak bisa ditembus at least dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan. So kayaknya cukup bawah nih, dapatnya lumayan di 775. Mungkin butuh nunggu sabar, tapi harusnya sih dapat cuannya lumayan. Dan kalau kita ukur dari sini, even kita cut loss di bawah 730 ya, resiko kita sekitar 5-6%. Ya mentok-mentok 7%.
harusnya even ya ekor pun nggak kena, harusnya ekor pun nggak boleh di bawah 730 gitu. Oke, area entry untuk NCKL di 755 750 ya, 750 sampai 775. Cut loss 720, bawahan aja nggak apa-apa, gue yakin nggak kena harusnya. Target price pertama 805, target price kedua di 840 ya. Ini juga stokastiknya mulai bagus, naik di atas 20. Ini aja dia mulai mau berpotongan, mudah-mudahan sih bagus ya geraknya. Next, selanjutnya yang keempat ada brand. Ini menurutku cukup menarik ya brand, karena kuat banget. Ini MA5 nya selalu kuat di situ gitu. Jadi ini juga stokastik di area 80-an, masih ada sinyal buy lagi, mudah-mudahan sih naik ya. Ini juga ada gap di atas ini itu, terus yang gap ini udah ketutup ya. Nextnya udah gak ada gap lagi di atas gitu. Nah, at least kita jagain MA5 nya aja. Oke, area entry untuk brand di 930 kena MA5 nya, 9300 ya, terus sampai ke area 9600 area entry. Jangan terlalu tinggi soalnya ini udah mulai lepas. Kalian bisa lihat ini lepas gitu ya, besoknya turun ke MA5. Jadi ngambilnya dekat-dekat MA5 tuh better gitu. Cut loss di 9200, target price pertama area atas ini 10.000 ya, Bollinger ya. Terus nextnya di 10.725. Yang terakhir ada MR. Ini emiten memang kalau kalian lihat gue kayaknya cukup suka sama emiten ini, bukan cukup suka banget sama emiten ini ya. Jadi ketika dia lagi koreksi gini, gue sih cukup menarik ya melihatnya. Jadi gue sih pasti bakal ngumpulin dan mungkin akan gue tahan gitu. Sama kayak NCKL, cuma ini nggak di bawah banget gitu ya. Bawah bangetnya areanya sebenarnya di sini gitu. Cuma ya ini area 1000 ini 1100 ini angka psikologis, so cukup menarik untuk bisa diperhatikan. Low-nya kemarin juga cuma sampai sini kan gitu, open di bawah terus naik ke atas, closing low-nya di 1120. Mudah-mudahan 1100-nya itu kuat. Area entry ya ADMR di 1100 sampai 1130. Gue berani angkat atas di sini karena resikonya juga nggak terlalu gede. Di sini sampai ya cut loss kan 1100 itu 2%-an ya, 3% 4% lah ya cut lossnya, harusnya nggak bisa lebih dari itu. Dia nggak kayak PSAB yang geraknya liar banget juga, harusnya sih ya even kalaupun cut loss cuma 3% 4% gak banyak. Cut loss 10.50, R1 1200 ya, resistance di sini. R2 nya di 1255, ada support ya, support yang ini 1255. Oke, itu ya rekomendasi gua di minggu depan tanggal 6 sampai 10 Januari. Mudah-mudahan dari rekomendasi ini bisa bikin kita cuan lagi ya, cuan yang banyak tahun ini. Harusnya mudah-mudahan tahun cuan gitu ya, karena 2 hari trading di Januari sih gua dapetnya lumayan gede ya. Ya kalau kalian join ke CUC gua, join ke ada grup trading harian gitu ya. Di grup juga kadang gua ngasih tahu gua masuk ini, gua masuk itu ya. Kalian bisa lihat naiknya tuh lumayan banyak gitu. Thank you semuanya yang udah support channel ini mungkin dari awal channel ini berdiri, especially mungkin di tahun 2024 kemarin yang baru join, baru subs gitu ya. Kalian bisa banyak belajar di sini, ada banyak playlist untuk
kalian bisa belajar secara gratis gitu ya. Kalian juga bisa join ke JUC, kalian bisa ikutin kelas-kelasnya, ada kelas gratis, ada kelas berbayar gitu ya, kalian bisa pilih gitu. Dan yang penting sih ada grupnya ya, ada grup rekomendasi, semua gratis sudah, kalian bisa pakai dan kalian bisa akses. Kalian bisa juga tanya di grup gitu ya, kalian bisa ketemu, kita ada gathering gitu ya. Mungkin nanti di Januari, mungkin di tanggal 19 nanti kemarin ya, 18 nanti mungkin gua akan bikin get untuk nasabah-nasabah yang nggak cuma Stockful ya, jadi rada umum sekalian gitu. Mungkin kelas 300% yang kemarin nggak kebagian gue akan buat gitu nanti di Januari. Chat aja nanti ke Dina, nanti akan diinfoin gitu. Thank you semuanya. Balik lagi, Happy New Year buat kalian semua. Semoga tahun ini jadi tahun yang baik buat kita. Oke, sampai jumpa semuanya di minggu depan dan semoga cuan.